mau mendengar ceramahku Dewe. Sudah oke. Ya. Apa tuh? Berarti tadi yang pertama sih check session di out itu diganti kayak bahasa Inggris. Terus habis itu yang sekarang ID employee di user itu ganti jadi ID user. Karena kalian kan punya tiga jenis aktor, employee dan owner. Nah si ownernya ini bukan employee, jadinya better diganti ID employee ganti ke ID user gitu ya. Terus lanjut ke sequence tadi. Apalagi yang di return? ID user berarti kan? ID user. Terus name role-nya gak usah deh, role-nya biar turun sendiri aja dari super class-nya ke subclass-nya. Apa ya? Name kali ya? Nama orangnya deh. Tulis deh. ID user, name, sama email. token itu nggak perlu mbak? Token perlu nggak ya di returnnya? Kayaknya jangan deh. Jangan. Emang kalian nyimpen token guys? Enggak sih. ada sih. Oh, tapi biasanya di return ya. Ya udah di auto tambah token. Nah token out tambah token. Gampang itu sekalian ngerevisi. Gampang. Oke. Jangan lupa isi returnnya dicentang. Oh, iya. Aduh. Oke, nah, dah. Ini bisa dipakai ke employee lain. Alias si ini kalian pembagian ngerjainnya ya apa? Role sih. Apa diagram kan? Iya harusnya per fitur guys, kok per role sih kalian? Soalnya kalau ada login itu kan login bisa dilakukan 3 aktor. Nah kalian tinggal kopas aja. Kalau per fitur, ya besok lagi kalau ngerjain nggak ada sih, ada kerjaan ya. Step enggak, class object enggak. Enak banget sih kalian ini, gampang kerjanya. Gampang. Iya, cuman ganti kurikulum banyak revisinya, cuman gampang sekuensinya, nggak sesusah sebelumnya. Ya udah, nanti bisa ditiru ya loginnya ke login yang lain sesuai garapannya dewe-dewe. Oke. Lanjut, next fitur. Fitur yang kedua itu apa ya? Oh, View account. Nah, iya, view account. ini sih ada dashboard lagi sih ya. Nah, get data account. Cek. Get data. Tolong zoom lagi dong. Siapa? Ilham. Kak Keta. Nah, sip. Get data account. Nah, di dalam get data account itu kasih parameter guys. Karena kan sistem harus tahu kan dia tuh mau ambil idea mana sih gitu. Di Tapi get data account. juga ulangin ya Pak? Iya, betul. Berarti jangan dulu. Itu get data account yang dari dashboard ke user, klikkan garisnya. Garisnya Kak, bukan tulisannya. Enggak sama aja lah. Beda. Klik satu kali aja. Nah, jangan satu kali aja. Nah, itu kan ada kotak putih itu ya di pojoknya. Ini. Nah, pojok kiri. Ini. Ya, itu tarikan ke owner. Jangan. Harus bersabar ya ini ujian. Pelan-pelan. Nah, yang return itu juga biar kamu nggak kerja 2 kali. Ada. DPL mengajarkan kesabaran. Allah. Sulit di zoom, agak di zoom. Nah, bisa. Wes, hapus deh dashboardnya tuh. Oke.
Nah, ini get data account-nya, diklik, tambahin parameter ID user. Oke, terus di return data ada email, name, terus role, apa lagi ya? Sama ID-nya guys, tambahin guys, ID user. Sudah? Nah, Sudah. guys, sudah. Gampang kan gini tok, Rek? Dua gini tok. Alah. Iya, makanya percayalah kepada otak kalian, jangan percaya AI. Terus oke. Edit. Edit account kayaknya ya. Kayaknya update. Oh ya, update account. Itu langsung update data account dan email password ke user. Itu garisnya yang di pertama, tarik ke user langsung. Nice. Terus di parameternya tambahin ID user karena untuk mengedit itu kita perlu tahu ID mana yang diedit. Ini ID user. Terus cek data nol, cek data valid, hapus. Nah, langsung return. Returnnya pakai yang pertama itu, return pertama. Itu yang update data account kedua itu, yang garisnya putus-putus, hapus aja itu. Garisnya yang dipencet ya. Ya, pakai Ini itu. Panahnya ke owner. Oke. Astagfirullah. Sabar ya. Aduh. Sudah tak? Wait. Aman-aman. Kalau sudah ngomong ya, aku sambil ngerjakan yang lain. Sorry. Enggak. Ya udah aman. Oke, kalau sudah aman, itu naikin ke atas. Yang bawah-bawah itu hapus saja. Nah, di return data itu tambahin ID user. ID user. Guys, ini kayaknya nggak bisa semuanya ASIS ya. Jadi kalian pilih yang butuh di-asisin aja. Nanti selebihnya tak koreksi waktu submit Trello. Oke? Nah, deketin deh. Berarti pokok dashboardnya tuh hapus saja ya Mbak ya? Iya, yang penting-penting aja. Kalau kalian lihat di PPT itu ya, pokoknya kalau misal mau lihat, ya itu berarti awalnya pasti get atau view gitu. Kalau semisal update, berarti ya update atau change gitu. Tergantung. Oh, yang banyak. Mana lagi yang bingung? Ini juga ya. Oh iya, insert employee itu kemana sih? Nah, insert employee itu ada di store employee. Aduh, ini dua lagi ya. Insert employee ada di
Gini guys, kalian tak ajari fragmen ya. Itu di bagian toolbox itu ada fragmen, tarikan ke dalam, Terus mana Mbak? taruh kirinya owner, Ini. kirinya owner, kiri Ini. owner aktor Oh, kiri sini. ya, bawahnya simbol. Gak apa wis. Name, gak apa. Oke. Nah, name-nya itu kasih nama employee type tanda tanya. Nah, belum. Belum. Sorry. Belum. Astagfirullah. Di bagian condition itu tulisan apa tadi ya? Store employee. Itu dikasih spasi gak apa-apa korek. Oh, nggak apa-apa. Bukan operation. Gak usah komanya dikit aja. Itu save dulu. Gimana Mbak? Klik save. Oh. Nah, terus apa ya satunya tadi ya? Warehouse. Ya, warehouse employee. Di sini ya? Yes. Loh, Sip. kok login? Itu hapus aja. Gak usah, ownernya gak usah. Ini cuman bisa nambahin pegawai kan ya? Apa bisa nambahin akun owner juga? Ini bisa sih ini Mbak. Kan dari dashboard ke owner ini. Keliru ini, harusnya ke sini. Oh, kalian maunya si owner ini bisa nambah akun owner, bisa nambah akun pegawai gitu ta? Betul. Iya. Oke, yaudah berarti tambahin owner juga deh di conditionnya. Nah, save. Oke. Ya. Sip. Nah, itu tarik. Aduh, susah ya kalau nggak offline nih. Itu tarik ke bawahnya simbol orang itu. Terus, Nah, jangan nabrak garis message-nya. Biar gak pusing. Maksudku di atasnya insert employee itu loh. Oh. Tapi kecil gitu loh. Itu di bawahnya simbol aktor, tapi di atasnya insert employee. Di bawahnya simbol aktor. Di atasnya insert employee. Pakai request aku. Nah, wis gak apa di situ wis. Ini. Terus sebentar ya, bateraiku bentar. Nah, nanti kan kalian itu insertnya beda-beda kan ya? Aduh, saya. Returnnya beda juga lagi. Gini deh. Itu fragmentnya besarin sampai selebar sekuensnya. Fragmentnya lebarin sampai selebar sekuens. Nah,
Lagi. Bedain dah. Jangan sampai objek. Bawahnya kotak dan orang-orangan itu pokoknya. Ini nabrak tapi. Nah, ya agak bawah dikit, jangan nabrak. Nanti message-nya jangan dibawain. Nah, itu awalnya kan kita mau ke ini ya, yang paling atas tuh conditionnya kan store employee ya. Kelihatan nggak yang di fragment bawahnya Iya. employee type. Nah, kan itu store employee. Nah, kita mau insert ke store employee dulu. Jadi itu insert employee name, insert employee yang di atas, garisnya pencetan dulu. Terus pindahan ke dalamnya fragment sambil mencet ALT. Bukan. Geser ke bawah, bukan pucuknya, tengahnya aja nggak apa. Ya, sambil mencet ALT. Ini Mbak. Ya, betul. Nah, itu garis putus-putus antara store employee sama warehouse boleh dikebawain deh. Yang mana Mbak? Garis putus-putus tuh antara store employee sama warehouse employee. Itu tarikin ke bawah. Nah, bisa nggak? Itu kan bisa ya. Nah, yang atas. Bukan. Nah, sip. Insertnya agak bawain deh. Biar bisa dilihat. Bukan insertnya, Kak. Garisnya, Kak. Oh, sorry. Ya, nggak gendap sih perintahku, mau ya wis lah. Kalau mindah, tengahnya ya. Kecuali kalau kamu mau ganti arahnya, baru pucuknya ya. Insert employee name. Nah, ini awalnya kan ke store employee. Berarti ujung panahnya langsung arahkan ke store employee. Nice. Terus habis itu dari store employee ke owner, tarik garis. Langsung bawahnya insert tuh. Ya. Owner aktor maksudnya. Bukan owner objek. Nah, itu klik 2 kali, isiin return data. Apa ya? ID user, email, name, password, delete. Belum. Iya ya, wait, kena ini. Aman. ID user, name, password, email. Password jangan ding. Sorry. Langsung is delete aja. Is delete. Nah. Oke. Pusing ya? Sama. Cukup pusing. Garisnya antara store sama warehouse tuh tadi yang putus-putus tarikan aja, biar gak pusing. Oke, wis, pokoknya tarik aja lah. Itu cek data nol yang di atas hapus. Nah, sip. Wis, rodok padang. Cek data valid itu hapus juga. Ya. Return data error tuh juga hapus juga. Nah, sudah kan? Ini garisnya karena udah kejauhan, garis antara warehouse sama store-nya ditarik lagi ke atas, tapi jangan mepet-mepet. Nah, sekarang kamu klik 2 kali insert employee yang awal tadi, parameternya copyin biar nggak ngetik 2 kali.
Parameternya copy. Nah, sekarang kita mau ke warehouse employee. Jadi dari aktor, arahkan garisnya ke warehouse employee. Mana ya warehouse employee? Terus. Nah, insert employee. Sip. Ini loh nggak ada role guys kalian sebenarnya. Ya udah wis. Terus return dari Ini hapus kali ya, Mbak ya? apa? Ini hapus. Ya hapus. Iya wis hapus aja wis. Nah, terus returnkan dari warehouse ke aktor. Return data, parameternya ID user, terus apa lagi? Email delete. Sama. Ya. Sip. Oke. Terakhir ke owner. Sama wis ya. Wis tahu kan caranya. Itu hapus semua deh yang bawa-bawa itu biar kamu nggak mumet. Nah, hapus. BTW nggak usah klik kanan bisa rek, langsung klik delete di keyboardmu. Oh iya dah. Iya. Ya Allah. Iya deng. Iya lagi. Nah. Owner ke ya. Owner. Sip. Insert data. Parameternya pastekan. Dunia dikala senja teduh pelita. Sudahkah? Belum. Return. Aman. Nanti kalau sudah ngomong ya. Aku ke tab lain. Udah mbak. Oke. Insert employee. Oh guys, owner harusnya nggak bisa. Nggak bisa harusnya. Iya nggak sih? Ini loh di owner nggak ada insert employee. Di kelas diagram kalian. Hapus deh. Maaf ya. Itu insert employee hapus. Return datanya hapus. Terus ya coba bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak jelek. Kita hapus ownernya, delete. Nah, oke. Aman sih. Aman, alhamdulillah. Mut-mutan soalnya. Nah itu yang nggak kepakai kelasnya hapus aja. Kok kelas objeknya hapus aja. Dashboard, owner itu kan nggak kepakai. Nah itu gampang bukan? Ini kenapa kok perlu plugin? Karena sebenarnya kalian itu aktivitasnya sama-sama menambah pegawai, cuman sumber datanya itu beda. Satunya di store
employee, satu employee. Jadinya jadi satu store employee ke store employee, yang satu warehouse employee ke warehouse employee. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Misal warehouse sama store sama-sama ke store. Itu makanya agak dikecilin, dipendekin. Yang mana Mbak? Yang segmennya yang kotak itu bawahnya itu atasnya. Jujur patah-patah di saya loh. Belum. Mana? Rek denger gak Rek? Enggak, Bos. Halo? Mik. On mic. Enggak, aman. Aman. Coba cek. Halo? Aman. Aman. Oke. Itu fragmen employee type-nya dipendekin. Kan itu tinggi banget kan bawahnya. Ini Mbak. Pendekin. Yes, betul. Pendekin. Kurang Pendekin lagi. Nah, kependekin sih. Wow. Sedikit. Nah, sip. Itu garis putus-putus yang angkatan juga. Apa sih? Yang Angkatan. ini. Ya. Ini. Sip, dah. Itu yang melebar kecilin juga. Fragmennya kan masih lebar banget itu. Itu kecilin juga. Nice. Jadi sedap dipandang. Oke, sudah. Dah, bisa lanjut. Mau ganti orang? Apa lagi? Wait. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Yang susah-susah. Wow, banyak Ya, sekali. yang ntar tinggal ganti dashboard. Iya, nanti samain kayak add employee ya. Jadi nanti kalau delete itu sebenarnya cuma butuh 2. Delete, terus delete-nya itu parameternya ID usernya, terus habis itu return-nya dia delete success. Cuman itu toh. Cuman karena ini employee dan employee-nya ada 2 jenis, nanti dibedakan antara store employee sama warehouse employee gitu ya. Berarti ini dashboard sama ownernya juga hapus ya Mbak? Kan Iya, betul. Betul. Halo? Putus gak? aman. Jadi sama Sudah? Paham nggak atau bingung? Kalau bingung dikerjain sekarang deh. Atau paham? Nanti kalau paham lanjut ke fitur lain. aman sih. Yang Nanti kan pokoknya aman ya. dashboard itu ya yang dihapus pokoknya. Iya, pokoknya. Pokoknya Iya. Ada lagi tanya yang bingung, yang punya Tony? dari aku apa lagi ya? Aman ya. Rata-rata cuman butuh 2 kok guys. Kalau misal view berarti cuman butuh get. Tinggal kalian cari ini get-nya kemana sih yang benar. Kalau view employee ya berarti get-nya ke employee. Kalau misal view notification ya ke notification gitu. Gampang kan? Kalau misal update berarti ya tinggal update aja parameternya ID sama apa sih yang diubah, atribut apa sih yang diubah gitu. Berarti kalau Gampang. Kalian kalau membaca PPT pasti paham. berarti kalau notification ini dari get notification ke notification terus di return datanya gitu Mbak? Langsung get aja notification. Kan itu ada get notification. Coba lihat notification. Oh ya, Ini. Get notification langsung ke notification. Nah, itu kode ID recipient ya. Itu gak usah, langsung ke ID recipientnya boleh jadi ini aja deh, jadi parameter aja.
Nanti kalau kalian ditanyain ya, apa bedanya? Kok di sini ada ID recipient? Kok kok nggak pakai ID employee? Mau jawab apa kalian, guys? Hmm, saya nggak tahu, Mbak. Hmm, Gimana deh Mbak pertanyaannya? kenapa kok di notification ID-nya ID recipient bukan ID employee? Ada itu jawabannya. Yuk, mau jawab apa kalian? Ini harus di briefing Soalnya dulu ini. kenapa Soalnya, notifikasi ya? Kenapa kok ya, ID recipient bukan ID employee? Karena di sini kita tuh employee-nya tuh ada dua, nggak cuma satu. ya. Eh, Terus, kan nanti eh, ID employee jadi ID user. Jawab. soalnya Mm-mm. mungkin, bentar Mbak, coba aku dulu. Oke. Mungkin jawabannya itu karena notifikasinya tuh nanti bisa disimpan, jadi bisa dilihat ID-nya berapa gitu. Oh, Iya, kan kalau beda lihat, notification. ah, siapa yang jawab tadi? Kan bisa pakai ID user kalau lihat ID. Kenapa harus nulisnya ID recipient? Karena ya karena ini notifikasi kan yang dibutuhkan itu data siapa sih penerima notifikasinya. Biar lebih mudah menulisnya itu ID recipient. Terus kalau dijawab, emang bisa ID employee jadi ID recipient? Bisa pakai as kalau di query. Jadi nanti diubah, dia emang ID user aslinya. Cuman di bagian notifikasi dia atributnya namanya ID recipient dengan tujuan supaya yang baca itu lebih gampang. ID usernya itu buat apa sih? Oh ternyata dia adalah si recipient alias si penerima. Gitu jawabnya. Apa itu 100-100? Nah ini berarti get notification ID recipientnya jadikan parameter karena kan ya cuman bisa lihat notifikasi yang untuk dirinya sendiri bukan punya orang lain. Oh, berarti ID ini ID receiver nih jadi parameternya. Terus yang dia itu dihapus ya Mbak, yang di atas ini. Ya, eh 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 apa pertanyaannya? Ini kan ID receiver nih. Mm-mm. Nah, itu dipindah di dalam sini jadikan parameter. Berarti yang di sini tuh dihapus berarti. Iya betul, yang di nama message-nya hapus. Oh, oke oke oke. Soalnya kalian itu harus message-nya itu persis kayak class diagram. Nah di class diagram itu namanya adalah get notification to. Nah kalau kalian tambahi ID recipient di namanya nggak sesuai sama class diagramnya. Jadi ID recipient jadikan parameter, bukan jadikan nama message-nya. Berarti direvisi lagi ya kelas diagramnya ya? Apa? Enggak. Revisi kan yang kalian tanyakan ya? Iya. Iya. Enggak kok, enggak, bener kok ini. Itu ganti Tony. Lah, ini hapus kah? Bukan. Ini loh, yang kedua. Get notification, ID recipientnya jadikan parameter, bukan namanya. Oh, sudah. Udah mbak. Kan emang Kok ini. di aku kelihatannya. Coba oke. Kok di aku? Oh alah. Udah, nggak apa. Oke. Nah, itu get notification. Maaf ya teman-temannya. Namanya juga meet burek. Nah, itu get notification-nya yang pertama hapus. Yang kedua itu pindah pojok kirinya ke aktor. Oh, oke.
Ya, betul. Terus return data notification. Pasti kok podo kabeh ya arek-arek iki notification list mesti. Ya satu sumber sih. Itu yang return data notification tuh pucuknya pindah ke owner. Nah, sip. Yang terakhir itu return data hapus. Sekarang kita masukkan parameternya di return data itu. Apa yang di return? Tuh, ID notification, ID recipient, is delayed, is read, message. Coba dibantu teman-teman dieja. Ayo, dieja. ID recipient is delete. Loh, Guyu. Dibantu loh padahal. is read. Oh iya. Message. 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 Mm-mm. Oh, berarti yang di atas-atas nih kalau misal di return tuh ini jadi parameternya ya, Mbak ya? Hah? Ini. Yang di kelas di atas. Iya. Tergantung kalian mau nampilin apa enggak. Tapi biasanya kalau misal kita ambil notifikasi, kan yang di return ya data-data itu, wis. Oh, oke. I see. Benul. Sudahkah? Shududu. Aku muak sih dulu. Nah, dashboardnya itu hapus aja karena tidak guna. Semua dashboard hapus. Gak guna. Kecuali kalian ada melihat data dashboard. Kalian aja loh gak ada melihat data dashboard. Kok nomor dashboard apa? Iya sih ya. Masuk akal gak? Jujur bukan salah kami, Mbak. Salah AI. Iya, salah AI. Sekarang guys. Nah, ini mau lanjutannya apa? Yang lain mau nyoba? Yang lain Boleh gak aku sih? mau nyoba deh. Ya. Oke, guys. Sini. Main submit aja ya, tapi dibetulin. Awas lek submit sih ono dashboardnya sih ya. Nggak mau aku, ngamuk. Bentar, Mbak, saya ini stop sharing dulu. Oke. Diam. Tapi berarti di Trello ini pokok apa ya? Upload dulu semua. Harus yang udah ditandatangan kan? Enggak, Trello itu justru untuk direvisi. Oke. Kok direvisi, dikoreksi. Betul. Nek salah direvisi. Kok sedikit ini? Sudah. Cuman ini dua orang ini belum ngumpulin ini dua orang ini. Saya doang yang ngumpulin di laporan. Jadi kalau kalian belum selesai asistensi, saranku gak usah ditaruh jidok dulu. Nanti selesai asistensi, selesai revisi, baru uploaden guys untuk dikumpulkan di Trello. Gitu ya. Oke deh. Yes. Yuk, sekarang aku Yes. Mau yang mana? Tuh kan, yang login gak usah. Login sama. ini nggak usah berarti. Dipakai, cuman nanti samain kayak punya Tony tadi. Oke. Apa kayak top of name itu loh? Iya, stock of name. Kita mau coba yang mana dulu? Gak tahu. Yang beda dari aku pokok. Ini edit stock of name. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ternyata tersimpan dalam situ ya. Oke. Iya. Kok iso cerek? Kenapa kalian gak bikin folder deh? Pusing gak sih ngono? Tadi sebenarnya aku mau bikin package kayak gini, Mbak. Cuman katanya Mas Tony, Mas PM itu bisa langsung diagram. Jadi saya jelek guys, jangan. Tuton, lebih baik pakai package, Ton. siap. Baik kayak package. Kan udah Kalau- dibilang tadi Jo. Iya, ini saksinya Adarin tadi, Mbak.
Iya aku gini kan. Iya aku ngikutin Mas PM gitu aku. Ih, PM adalah segalanya, panutanku. Ayo gimana nih Ini kok gimana? banyak banget, ini ada apa sih sebenarnya ini? Saya edit stock of name. Langsung update guys, gak usah get dulu. Ini berarti diganti update. Gak usah, itu langsung update ada di bawah. Berarti Oh hapus. ini. Iya, hapus Berarti aja yang dihapus ya? atas. Iya, tuh kan, kalian udah ngerjain banyak. Satu-satu, Le. Satu-satu. Oh, berarti setiap kayak update, delete itu gak usah get ya, Mbak? Gak usah. Kalian ini baca PPT gak sih, Re? Ya Allah, ya Rabbi. Baca Mbak, baca aku. Terus aku Baca, juga baca. masukin ke AI-nya itu udah aku masukin PPT-nya. Gak tahu kok masuk kayak gitu. Iya, pintaran kalian kan harusnya daripada AI-nya. Iya sih ya. Iya lagi. Gak apa-apa, biasa ya Ancan hilang arah. Nah, yuk. 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 Ini betul berarti Mbak? Ini berarti itu. Barusan pikiranku terbelah. Sorry, bentar. Update data of name, ID. Ada yang minta tolong ini dong, crash diagram dong. Di share screen. Kita diton. Iya, tolong dong. Tolong. Apa ini? Satu-satu siapa Bang? Aku apa kamu Bang? Bebas dah, bebas. Kamu aja dah. Apa? Oh enggak ini enggak. Apa nih? Udah. Oh. Udah. Nah, update. Setelah update itu kira-kira ada yang bergantung sama objek lain nggak? Contoh, misal kamu nge-update data stock, kira-kira ada data lagi yang berubah nggak selain yang ada di stock of name? Salah. Misal kamu mengubah data transaksi, biasanya kan selain mengubah di entity transaksi, dia biasanya juga mengubah di detail transaksi. Bayangin aja ya itu ya. Nah, kalau di stock of name ini, kira-kira selain mengubah data yang ada di stock of name, merubah di mana? Di detail stock. Detail of name. Detail of name. Kira-kira kalian bisa merubah nama produknya nggak, guys? Misal nih ya, aku hari ini ngecek. Terus habis itu aku masukin, aku ngecek apa sih barangnya kalian? Pupuk ya? Iya, pupuk. Nah, aku pupuk ayam. Nah, pupuk ayam. Ya udah. Iya. Pupuk ayam. Nah, ternyata di real life itu 5, sedangkan di webku 10. Terus habis itu tak cek lagi, ternyata ngantuk. Ternyata bukan pupuk ayam, harusnya dia pupuk sapi. Nah, itu kira-kira bisa nggak diganti? Atau cuman bisa ganti jumlahnya aja? Cuman gantiin jumlahnya aja. Pintar. Jawaban simple. Stock system? Iya. Stock system? Emang ada ya? Stock system ini apa, guys? Itu stok yang ada di sistemnya. Kalau stok physical itu stok yang ada di gudangnya. I see. Oke, betul. Cek data nol sama cek data valid hapus ya. Oke. Terus update, ya Allah, update stock of name yang pertama, pojok kanannya pindah ke stock of name. Pojok kanannya pindah ke stock of name. Stock of name. Ya. Oke. Terus habis itu update data of name tuh hapus aja. Hapus. Oke. Lalu? Nah, jadi ini kalau kalian lihat, si aktor request update data ke stock of name. Nah, stock of name mikir, kira-kira selain ngubah di diriku sendiri, ngubah kemana lagi? Oh, ngubah ke detail of name. Makanya di sini ada update detail of name, difference. Terus return. Nah, selain difference, dikasih ID detail of name, guys. ID of name.
Bukan di return. Di update-nya. Ini. Mana sih? Ya, di situ. ID detail of name, ID of name, sama difference berarti. Name sama ID of name. Gini, Mbak. Sebentar. Iya, betul. Oke. Terus return data, status, detail update. Return datanya diperbaiki. Berarti yang di return adalah difference-nya. Kira-kira butuh ID-nya juga nggak kalian? Difference tuh. Oh, ya. Sama ID detail of name. Lalu ini juga berarti ya? Yang itu hapus aja itu lo ke dashboard. Oh, ini dashboardnya hapus ya? Iya, jangan dulu. Ctrl Z. Yang return data status of name update tuh hapus aja. Terus itu, nah, itu pojoknya pindah ke stock of name. Nah, sekarang parameternya yang diubah. Yaitu jadinya ada ID of name, description. Emang ada description guys kalian? Nggak ada nggak sih? Soalnya tadi di inputan ada stock physical. Tolong dibantu dong teman-teman di Stock Azure. physical. Ya, physical stock system. Physical stock system. Sudah? Lalu apa lagi? Dibantu dong temannya, Yang mana teman-teman. itu? Semuanya dari stock of name maupun detail of name. Stock of name. ID of name. ID of name. Sudah ID of name sudah. Stock physical sudah. Stock system sudah. Difference sudah. Belum Ya. deh. Oh, Ada belum, 4 belum kan? tulis. Hah? Description ini perlu nggak, Mbak? Description di class diagram kalian nggak ada, mending nggak usah deh. Ini bukan. Apa itu? Oh itu description. Gak ketok rek. Ya, tulis dah description. Nulisnya yang lengkap ya. Itu yang di update data of name pertama itu ID. ID-nya gak jelas, ID apa itu. ID of name. ID apa nih guys? ID of name ya? of name. Ya. Desk-nya harusnya lengkap, description. Nah, kalau gini kan nggak bingung programmernya kan. Kalau beda-beda kan bingung. Sudah. Udah, gitu tok rek. Pendek kan? Ini dihapus nggak dashboardnya? Yes, betul. Anjay. Gampang kan? Kita yang beda apa aja ya? Edit stock of name. Ini pengajuan barang. Request. Apa tuh? Request. View stock request ini. Oh, di RIN ya berarti ya? Iya ya. Kamu cuma view doang ya? View stock kan? Kayaknya confirm ini deh, confirm stock request ini deh. Iya. Confirm stock request. Nah, ini Mbak. Banyaknya. Emang kalian ada kelas request?
request. Oh ya ada ding. Aduh ini enakan offline jujur ya. Aku menjelaskan online kayak pengen tak bolak-balik. Saya get data Kira-kira ini confirm langsung aja ke confirm guys. Itu yang atasnya tuh hapus semua deh itu. Confirm. Hapus. Nah itu angkat. dah. Yes, confirm itu berarti harus menginputkan ID request, status, request. Di request kelas diagramnya kalian belum ada status ya? Request belum. Oh, ada nih, Mbak. Iya. Oh, ada. Ada nih. Oh, itu kok taruh operation? Dia taruh atribut. Oh, Iya. Taruh atas ya nanti ya. oke. Oke. Saya balik lagi ke sequence. Aduh, statusnya status doang, nggak usah status sama dengan approve. Lalu ID store employee bukan? ID nggak usah Ini. deh kayaknya. Kalau confirm cuman ngubah statusnya doang kan? Oh iya. Oke, Iya. berarti. Iya. ID request. Nah. Terus di situ cek data valid. Ini kenapa kok cek data valid? Nggak usah gak sih? Oke. Nggak usah hapus. Itu yang confirm data request itu pojok kanannya pindah ke request. Tunggu. Sorry. Ah, gimana sih ini ketutupan sama tulisannya? Tarik ke request ya? Ya. Terus update status ini emang ada ya operationnya ya? Coba lihat di kelas diagram. Update status. Kok ono rek? Oh, itu status sama updated add, created add harusnya ditaruh di atribut ya, Ribut. nggak ditaruh operation. Ini saya ngoreksi bodoh anu ini. Siapa sih saya ngoreksi? Siapa Ya Allah. lagi? Sing garap hilang arah, sing ngoreksi ngantuk. Update gak usah ya itu. Itu update-nya udah include sama confirm tadi. Berarti ini update-nya ini dihapus ya? Ya, Oke, terus yang ini gimana tuh? karena ini cuman mengkonfirmasi apa jenenge? Request. Kayaknya Ya. nggak perlu gak sih mengubah detail stok dan notification. Oh, kalian mau send notification? Iya, karena berhasil di ini. Oh, yang dihapus itu aja si detail stok itu. Tapi saya dulu, jangan dulu. Update data stok itu hapus. Oke, terus. Nah, terus send notification itu pojok kirinya pindah ke request. Jadi dia dikirim dari request. Hey. Mana sih gue? Enggak. Ke request, udah. Udah, terus return data. Send notification kenapa ID store employee? Oh, sama ID requestnya juga guys, parameternya. Karena kalau notification itu kan biasanya nunjukin ini request yang mana sih gitu. ID store employee. ID store employee ini sebentar guys. Ini ngirimnya ke siapa? Ke warehouse employee kan?
notifikasinya Mbak. Mm-mm, mm-mm. Kirimnya ke ini. Jadi kan awalnya kan pegawai tokonya tuh kan meminta stock request. Iya. Terus pegawai gudangnya tuh confirm stock request. Jadi nanti itu Oh, notifikasinya tuh dikirim ke ya itu. store import. Ya, Return data, returnnya sesuaikan sama isinya notification. Mana ini? apa Notification. tuh isinya? Apa tuh isinya? Tuh, Nah, coba Tony dibaca. baca yang Tony yang keras. keras. ID Request. Saya di mute. ID notification. notification terus hah? ID recipient. recipient terus is Read delete is read message. sama message dah Sudahkah? sudah nih. Dah Sudah. Nah, kalau sudah langsung return data dari request ke aktor. return data Dari request ke aktor. Pakai yang mana wis, terserah wis. oh pakai yang ini dah yang atas Iya, boleh. Iya. ke aktor. Iya. Oke. Sabar. Ya Coba Allah, agak di ya zoom. Allah. Agak di zoom diagramnya. Biasanya mau kalau agak di zoom. Ya, tetap aja agak mau ternyata. Gak tahu, Cici. Cek. Kayaknya emang harus dihapus deh nih dashboard ini. Hapus wis, terserah wis. Dashboard ini mengganggu saja ini. Dah. Ya. Berarti bikin lagi ya, Mbak? Iya, bikin lagi. Itu update project dan send notification bawahnya itu hapus aja deh. Update project, update reject. Oh ya, ya itulah. Gak ketorek. Oke. Ya, Berarti ini bikin dari request ke aktor. pesannya. Return data. Parameternya. Yang di return tadi apa ya? Status. ID dulu, ID request, status. Terus apa lagi ya? Request, Status. Terus apa lagi? ID mana deh tadi? Mana sama. Udah kayaknya. Created at, updated at. Sama. Ini nggak updated ad aja, Mbak? Dua-duanya aja nggak apa-apa. Created ad, updated. Udah itu aja wis. Return-nya ya, pintar. Digeser-geser. Nih, ini detail stok ini nggak ada ini, hapus aja gak sih? Iya, hapus. Udah nih. Kenapa harus jauh-jauhan? Udah deketin guys, jangan jauh-jauhan. Jelek gak sih? Nanti diciduk lebar terus kayak jadi wocok. Nah. Masalahnya ini sih Mbak yang jelek. Di Gak apa-apa, nabrak gak apa-apa message-nya. Nabrak gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting objeknya jangan jauh-jauh. Nah, wis, udah. Tuh. Ya, pintar sekali. Sip. Oke. Lanjut ke Advent Nito. Iki celok sopo sih, Rek? Siap. Panggilannya Janoma itu Mbak. Janoma. Salah.
Siapa nama panggilan? REIN. Ya Allah, kok tebak-tebakan sih, Rek? Ya Allah. Rain mbak. Izin share screen. Oh, Ren. Oh, Rek. Oke, Ren. Rein, namanya Rein. Ren. Ini mbak Oke. di Crystal. Berarti masuk kembali Jen. ya, Rein ya. Oh. Apa? Kalau reot apa? Lenger, Keluar tinggal kembali. lenger. Halo. Ham, kamu pernah post tes tapi gak tapi gak masuk? Pernah sepertinya. Kenapa itu Mbak? Kalau boleh tahu. Enggak, coba tanya. Aku coba. Ya apa sih? Apa lagi? Aku tanya tuh. Pernah gak? Pernah sih Mbak. Ya kan? Kenapa Mbak? Enggak, yang kemarin kurang 1 itu ternyata. Kamu gak apa-apa, Rin. Share screen aja. Ya. Yang kemarin kurang 1 itu sebenarnya udah post tes, tapi kamu gak datang. Harusnya tuh kalau tidak datang jangan post tes ya, teman-teman. Wah, parah tuh. Oh, berarti nanti ini saya ngerjain lagi ya Mbak? Gak usah, wis. Nah, ya gak usah deh Mbak. Iya, wis. Iya dah. Capek aku mau ke kampus. Iya. Absenkan aja. Iya. Ini kok banyak banget. Apa ini? Create stock request. Insert data request. Nah, dashboard ini lagi. Capek aku. Message-nya itu insert data request pindah ke request, Ren. Message yang mana nih? Nih. Yang atas sendiri tuh. Garisnya yang dipencet. Nah, terus cek data null, cek data valid tuh hapus. Di class diagram jangan lupa ya guys, cek data null, cek data valid hapus semua. Kok gak bisa? Kalian dari tadi ini ada notif tenis meja ini, kalian mau main? Anda. Enggak sih, tapi ikut grupnya dong. Oke, insert data request, ID, employee, items, quantities. Nah, setelah dari request, berarti kan kalian juga create di detail request enggak? Ada nggak di class diagramnya? Bentar. Kok nggak bisa dipin yo? Pak Tony yo. Oh, ini bisa Nah, ada. Jadi, kamu bikin objek baru, Ren, yaitu si detail request. Ketok kok, Ton. Aman. Zoom banget. Babah tak aku jadi Kak Ketok. Maaf, Mbah, nggak bermaksud. Parah, Tony. Enggak gitu. Samain ya detail request. Samain nggak ya? Dan noise. Detail ini kan ada Kanannya request, taruh kanannya request. Itu udah ada titik 2-nya belum tadi? Sudah. Oh, sudah. Nah, di detail request belum ada create nih. Berarti Pas diagramnya. Berarti dari request ke dari request ke detail, tarik garis Nah, tarik garis itu klik 2 kali, insert detail request. Iya. Ini nggak usah ya parameternya. Parameternya pakai dong. Yang pertama ID item, ID request, dan total request. ID request. Ya. Dan total request. Oh. Belum. Sorry. Aman. ID item, ID request, total request. Pakai koma. Oh, pakai koma. Jangan underscore. Iya, ID underscore item, koma. Aduh. Sit.
Kok bingung sih aku anjing. ID underscore item, koma, ID underscore request, koma, Bentar, Mbak. gitu loh. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, kurang ID pelan kan ya? item, ID request, terus Total request. Adikmu tahan iku Ham? Bukan mbak, ini orang-orang main app-app di rumah. Oh, buka Gon. sanggar app ternyata deh. Oke. Terus itu dirapiin dulu dong message-nya, dilurusin. Dilurusin, dipanjangin. Bentar. Oke. Sebentar ya. Kok banyak ya? Nah, aduh, aku kok kepecah ya pikiranku. Lanjut. Setelah detail request, kalian itu kan butuh nge-get data produk kan ya? Astagfirullahaladzim, ini di item juga nggak ada get ya? Ya Allah, kota ACC ya ini sih. Hmm, nggak usah wis, nggak usah ke item wis. Usah nggak ya? Usah wis. Tambah objek item, objek item. Di sampingnya request kah? Sebelahnya detail request. Oh iya, detail request ini. Item ya? Item, itu dari detail request ke item get data item. Ya data item. Itu parametersnya ID detail dan ID item. Sudahkah? Tuh. Cududu. Ya, terus habis itu dari item ke detail request, return. Dari item ke detail request. Ya, return. Nah, return data, terus parameternya Hah? apa ya guys? Name item, description. Description nggak perlu ya kayaknya ya, kalau create ini. Name item. Name item total sama ID item. ID item. Iya. Dah, terus dari detail request ke request. Nah, itu return data juga. Return data, apa ya datanya ya? Yang diambil dari item dan detail request. Kayaknya ini aja deh. Added add. Updated add. Bukan. Nggak ada loh di kalian. Name item, terus
ID detail. Apa new item ya? Oh bukan, Apa? apa sih tadi? Aku ngomong apa ya? Name item. name item. Oh, Name item. Name item, terus ID detail, ID total item. request. Iya, ID item juga lupa, maaf. Itu kok rame banget iki. ID item. Total ID. request. Total request. Ya, betul. Done. Done. Oke. Terus dari request ke aktor, return data juga. Nah, itu semuanya masukin dah itu. Atribut-atribut yang udah dipanggil tadi. Nah, Wah, kok kayak sih ya? send notification dulu kayaknya ya. Kok ini? Harusnya di bawahnya return itu. Iya ya, salah. Aman. Kalian harus ngantuk gak, Rek? Belum. Jujur belum, Mbak. Ini ntar lagi ada Zoom lagi soalnya saya. Nah, Si aku suruh ngapain, Rek, barusan, Rek? suruh apa request ke aktor. Oh ya, return data, terus balikin semua deh itu tadi. ID item, name item, ID detail, total request, ID request, created add, updated add. Nah, minta ejain temennya. Name item. Ayo dieja, teman-teman. Aman. ID Name item, ID detail, ID item, ID request, ID created add, Nah, piro sih siji updated add. loro telu papat total request siji loro pat wis udah. Bang, ada tipu itu bang. Oh iya, di mana Cuk? Tadi ada return. Ah ini guys. Oh iya. Apa ini? Sorry. Gak boleh. Maaf. Oh, Maaf kadang. ini. Sorry. Abuh kah? Gak suka gue kayak gitu. Lucu banget. Dek grup Asprek itu lagi bahas Ilham anaknya Sopo. Soalnya kemarin aku kok nomor asing, soalnya ada nomor asing, nggak tahu praktikan mana gitu ya. Itu tuh bukan anakku, tapi tuh sering tanya gitu loh, Rek, ke aku. Ngapain orang ini ya? Nah, tak kira kemarin itu Ilham ngechat. Tak kira anak itu gitu. Terus saya Padahal aku udah bilang awalnya kalau aku anaknya Mbak Nabila. ya kan awal kalau aku scroll aslinya tuh ketahuan kalau semisal anakku gitu loh, tapi kayak tak scroll itu lagi pening-peningnya pokoknya. Terus Wah, aku tanya parah.
Tolong dong, Ilham Fajri ini anaknya siapa? Wah, parah parah. Jarang Parah. banget sih, sorry Aham. Aman-aman. Oh, Tony. Oke, sudah Sudah. sepertinya. Bawahnya notification tuh gak usah Dere, biar Dere. Hapus ya. Perlu ya? Perlu nggak? Perlu tapi ya. Sebelum itu deh, ini nih, dari request ke notification, setelahnya return data, dari request ke notification. Sebelum request yang terakhir. Kok sebelum request? Sebelum return yang terakhir, ya, itu kasih send notification. Samain deh ya sama kayak yang tadi ya, send notification. Ini berarti Disiapkan request ya? ke notification gitu. Iya, betul. Tadi siapa ya yang ke notification ya? Kamu juga kan? Bukan? Ilham. Oh, Ilham. Ya, wis tanya Ilham nanti ya. Isinya apa? Sama kok isinya. Oke. Kali ini urutannya Atasnya. Turun. Atasnya yang terakhir. oh sini. Bukan. Naik satu. Hapus aja deh. Iya. Kalau mau pindah-pindah pakai ALT aja, guys. Sini ya. Ya. ART coba sih. Oh iya. Bukan. Tapi kalian pindahnya di bawah. Aduh. Itu loh, Rek. Itu loh. Itu. Bisa nunjuk mana? Mana nih? Itu loh, kan ada return data kan 3 kali. Taruh Ya. yang bawahnya nomor 2. Oh di sini. Iya. Bukan, bawahnya nomor 2. Itu bawahnya nomor 1. Nah, sip. Nanti habis send, jangan lupa return ya. Terus ini return data error, status pending, hapus semua itu. Yang bawah-bawah. Gak bisa dihapus ya? Men. Oh. Dah. Udah ya. Nah, hapus-hapus semua deh itu bawahnya. Nanti deh. Oh berarti insert data sampai sini nggak digunakan. Iya, betul. Pakai yang atas aja. Itu udah cukup. Aman semuanya. Ada yang ditanyakan kah adik-adik? Kayaknya kita cukupkan dulu ya sampai sini. Satu pertanyaan lagi Mbak, Mbak. Apa tuh? Nah itu kan tadi yang add itu kan ada fragmennya. Nah berarti delete sama editnya itu juga ada fragmennya ya? Delete, iya. Soalnya 2 jenis. Ya kurang lebih sama lah ya, cuman beda ini doang. Parameter. Iya. Udah, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada kita dokum. Aman kah? Oh iya dokum. Dokum. Sikat bang, screenshot bang. Dorong. Setong 2. Rin, kamu nih orang mana ya? Kok bisa bersama Dura?
Ren ini blasteran Madura, Mbak. Oh iya tas. Sama Iya, Madura sama Madura sama Papua. Madura Semboro X Papua Kintamani ya. Oh, Kaimana. tapi dominan Maduro ya kayak kita. Iya, Yang itu bener. jago itu, Mbak. Bahasa Madura itu dia jago sebenarnya. Enggak bohong nih. Enggak segenah. Aku mau disalah sebut. Ren, dulu Ren, abenta Madura Ren. Ya aku itu bahasa Madura, Rek. Stop. Coba Ren, klarifikasi kamu orang mana sebenarnya? Klarifikasi. Aku Apa klarifikasi? orang Madura. Enggak. Bohong. Aku sebenarnya Orang mana sih? orang Papua, Mbak. Asli. Kok bisa bahasa Jawa itu apa? Diracuni orang dua ini lah? Aku Apa kan adaptif? belajar bahasa Jawa aku. Oh cepet ya? Pasti logatnya itu ikut gitu loh. Bukan Jawa Jakarta kan loh. Kan ada Jawa Jakarta. Lah, sampai dong di, Ya Mbak. kan? Si. Langsung kok tahu. Orang itu percaya loh, lek dek aku ngomong blasteran Jawa kayak Madura. Aku percaya mau. Aku orang Jember ya asli. Ya wes lah. Yaudah teman-teman, kalau kalian ada aktivitas lagi boleh leave. Aku akan leave juga karena aku ada aktivitas lain. Oke, terima kasih. Dikerjakan, jangan lupa besok jam berapa datanya? Jam 10. Jangan lupa kalau kalian tidak upload itu, aku pasti bakal bilang gak apa-apa Rek, gak apa-apa, iya gak apa-apa, aman. Tapi tak minus, paham gak sih? Jadi jangan telat, oke? Oke, aku keluar dulu ya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Salam, makasih Mbak. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Bos, aku rapat sih bos, metu aku bos. Yo, thank you. Thank you. Fokus capo.